Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Alfian Nikmah, NIM 1325006, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi hubungan antar garis dengan menggunakan media pembelajaran Geoboard. Media ini dibuat menggunakan papan styrofoam dan kemudian dilapisi dengan kertas manila dan dilengkapi dengan paku payung sebagai titik-titiknya dan menggunakan benang rajut sebagai garis. Media ini dibuat untuk membantu peserta didik agar lebih memahami tentang garis. Mereka bisa mencoba langsung sehingga tidak hanya teori yang mereka pelajari, tapi mereka juga bisa langsung praktek menggunakan media ini. Dan media ini juga lebih menarik daripada hanya sekedar dengan metode ceramah atau hanya menjelaskan tanpa diberi media seperti ini. Sebelum kita membahas tentang hubungan antar garis, tahu nggak sih apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik yang memanjang lurus ke dua arah tanpa ada awal dan akhir. Jadi mereka itu tidak ada bisa ditarik lurus tanpa ada awal maupun akhirnya. Begitu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hubungan antar garis. A few moments later. Baik, yang pertama adalah garis sejajar. Kita tancapkan terlebih dahulu. Nah, ini membentuk garis sejajar. Ini garis yang pertama, ini yang garis kedua. Kenapa dinamakan garis sejajar? Karena dua garis ini tuh sama, lurusnya sama, dan ketika ditarik juga mereka juga tidak akan bertemu pada titik tertentu karena mereka sama, sejajar, lurus gitu. Oke, baik. Yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan itu bisa membentuk huruf X atau seperti contohnya ini, begini. Kita tancapkan di sini satu, kemudian di sini satu, masih satu. Setelah itu kita tancapkan ini, kita tarik ke sini. Nah, ini membentuk garis berpotongan. Mereka bertemu di titik ini. Mereka memotong di titik ini. Ini garis 1 dan garis 2 berpotongan di titik ini. Ini namanya garis berpotongan. Yang ketiga adalah garis tegak lurus. Kita tancapkan dulu garis yang di bawahnya. Ini aku perdekat supaya bisa melihat. Ini masih satu garis. Lalu garis yang kedua kita tancapkan di sini dan di sini. Nah, ini yang ketiga ini membentuk garis tegak lurus. Ini tegak, yang tegak adalah yang berdiri dan ini yang lurus. Mereka membentuk sudut siku-siku. Di sini adalah sudut siku-siku. Kalau kalian sudah belajar tentang segitiga siku-siku, maka kalian pasti paham bahwa di sini adalah sudut siku-siku. Membentuk 90 derajat. Lalu yang terakhir adalah garis berhimpit. Apa sih garis berhimpit itu? Garis berhimpit adalah seperti ini.
kita tancapkan di sini. Dan di sini. Ini kan masih satu garis, sedangkan garis berhimpit itu dua garis yang sama, letaknya tuh sama. Dia itu satu, di sini ada dua garis. Ini masih satu garis, kita tambahkan garis dengan benang warna merah. Tadi benang warna hijau, dan ini warna merah. Nah, kita pasangkan di sini. Nah, ini namanya garis berhimpit. Kalau dilihat, ini ada dua garis. Ini namanya garis berhimpit. Ini garis sejajar, karena mereka sejajar, dua garis yang sejajar. Jika ditarik juga tidak akan menemukan, tidak akan bertemu di titik yang sama. Lalu yang kedua adalah garis berpotongan. Mereka akan bertemu di titik ini, karena mereka saling memotong. Bertemu di satu titik ini, karena ketika ditarik mereka akan bertemu di sini. Yang ketiga adalah garis tegak, tegak lurus. Ini tegaknya, ini lurusnya, yang membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang terakhir adalah garis berhimpit, yaitu dua garis yang letaknya itu sama, di tempat yang sama. Mereka double gitu loh, di double kayak gini nih. Pada media ini juga dilengkapi dengan kantong materi dan juga kantong soal. Di sini ada materi yang bisa peserta didik bisa lihat, bisa mengambil agar mereka bisa tahu, mereka bisa belajar dengan papan ini. Dan juga ada soal, papan soal, kantong soal di sini. Ini ada soal-soal. Nih soal-soal. Jadi mereka juga bisa belajar dengan media ini karena adanya soal dan juga materi ini. Kantong materi dan juga kantong soal di sini. Jadi itu pembahasan yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.